Melihat 4 orang yang tidak berbicara atau menerima pencarian jiwa, Qin Yichen sedikit terdiam. Menekannya dengan santai, kabut hitam yang dia sembunyikan di lautan pengetahuan sedikit terlepas. Beritahu saya jawaban Anda. Apakah Anda ingin saya melakukannya sendiri, atau Anda yang mengambil inisiatif? Mengikuti raungan rendah Qin Yichen, keempat yang hadir tanpa sadar mundur selangkah. Meskipun mereka berjanji untuk memberi Lintu pelajaran dan membunuh kegilaan keinginan, mereka baru mengetahuinya ketika mereka benar-benar menghadapi Wan. Orang yang selalu ramah dengan tuan keluarga ini memiliki keagungan. Tampaknya di depan mereka adalah satu-satunya Tuhan yang benar di dunia ini, dan martabat Tuhan tidak dapat diprovokasi. Ketika Qin Yichen bertanya untuk kedua kalinya, mereka masih tidak menjawab. Dentang. Pedang berat tertancap di tanah, dan Qin Yichen memandang keempatnya dengan sedikit lebih jijik. Benar saja, dialah yang tidak terpilih. Di hadapan musuh yang kuat, dia bahkan tidak memiliki keberanian untuk bertarung. Qin Yichen mencibir dan tidak mengambil hati orang-orang ini. Jika ada kesempatan untuk memilih, Qin Yichen tidak ingin menjadi begitu flamboyan. Tapi sekarang, dia harus melakukannya. Hanya dengan menggenggam satu-satunya kelemahan yang ditinggalkan Athena, gua itu, mungkinkah bisa mengetahui tujuan sebenarnya Athena tanpa mengetahuinya? Dan ini adalah langkah pertama dalam pertempuran resmi antara Qin Yichen dan Athena. Di dunia ini, hanya Athena, yang menikmati reputasi Dewi Kebijaksanaan, yang cukup bagi Qin Yichen untuk serius. Ada banyak keuntungan untuk mengalahkan Athena. Ares, Dewa Perang, dan Athena, Dewi Kebijaksanaan, berbatasan satu sama lain. Jika Athena dikalahkan, dan Ares, Dewa Perang, bekerja sama sedikit, akan mudah untuk mengikis medan bintang Athena. Bahkan jika Anda tidak melahap Star Territory, ketika Anda menghadapi Dewa Utama Zeus di masa depan, Anda dapat mengandalkan kemenangan strategi ini untuk meninggalkan benih kekalahan di hati Athena. Sebagai seorang ahli strategi, yang terpenting bukanlah seberapa ahli strateginya, tetapi rasa percaya diri yang cukup. Hanya dengan kepercayaan diri dapat membuat rencana yang berani dan eksekusi yang berani. Alih-alih menghadapi lawan, jadilah pemalu. Ini semua adalah keluhan di permukaan. Selain itu, ada keinginan Qin Yichen untuk bergulat dengan Dewi Kebijaksanaan, Athena. Karena Qin Yichen tidak pernah mengakui bahwa dia lebih lemah dari siapapun. Raungan rendah bukan hanya deklarasi perang terhadap keempat orang ini, tetapi juga deklarasi perang terhadap Athena, Dewi Kebijaksanaan. Sayangnya, dia tidak bisa mendengarnya. Naiklah jika kamu punya nyali, dan merasa nyaman untuk digeledah oleh saya jika kamu tidak punya nyali. Tidak apa-apa untuk berlama-lama. Kalimat Qin Yichen bisa dikatakan langsung tertancap di dada keempatnya. Tidak dihargai oleh tuan kecil, memang merupakan penyesalan besar dalam hidup untuk menjadi ksatria dari sekte pembunuh dewa. Tetapi mereka juga merupakan eksistensi terhormat di sekte tersebut. Dimarahi oleh seseorang yang menunjuk hidung seperti itu. Terlebih lagi, tuduhan bahwa mereka tidak bisa disebut ksatria adalah spekulasi yang lebih tidak berdasar. Ini membuat orang sangat marah. Siapa yang bukan pemimpin keluarga? Apakah giliran Anda untuk menjadi orang luar di sini? Salah satu dari mereka sangat marah sehingga dia bahkan tidak memberitahu Qin Yichen di mana harus menghadapinya. Kabut hitam segera menyapu dan membungkus Qin Yichen. Wah, aku ingin kamu membayar untuk apa yang kamu katakan sebelumnya. Berani meremehkan kami, saya akan memberitahu Anda apa itu kekuatan. Seorang utusan belaka, berani berteriak di depan 4 utusan 3 sabuk kita. Raungan ini tiba-tiba membangunkan 3 lainnya. Cara yang mengesankan hanyalah poin yang paling tidak penting dalam pertempuran. Satu-satunya kekuatan adalah kepercayaan diri untuk bertahan hidup di dunia ini. Dan satu-satunya kekuatan adalah fondasi bagi mereka untuk mengalahkan yang kuat. Sekarang, tidak peduli seberapa kuat, Yi, terlihat, tidak peduli berapa banyak identitas yang dia miliki. Selama konfrontasi dimulai, hanya kekuatan yang menjadi kata terakhir. Mereka berempat menembak serempak. Dan aula itu sangat gelap sehingga mereka tidak bisa menjangkau jari-jari mereka. Ada deru konfrontasi di aula. Qin Yichen mengayunkan pedangnya yang berat dengan santai untuk memblokir serangan diam-diam dari belakang, lalu bergegas ke depan untuk menghindari serangan dari terjauh, dan kemudian meninju dan menendang kembali 2 yang menggertak. Kedua pria itu menabrak pilar, dan terdengar suara teredam. Qin Yichen bertepuk tangan. Itu dia. Bahkan tidak setengah dari kekuatan Lintu. Aku benar-benar tidak tahu apa yang kamu teriakkan. Beberapa orang terkejut. Dalam konfrontasi putaran pertama ini dengannya, mereka dapat dikatakan sebagai kekalahan total. Meskipun ada godaan, alasan untuk tidak menunjukkan kemampuan sebenarnya ada di dalamnya. Tetapi dalam konfrontasi singkat ini, 4 utusan sabuk 3 bergabung, dan mereka tidak dapat menembus pertahanan, keinginan. Keempatnya menjadi serius. Itu tidak benar. Itu tidak seperti kekuatan seorang utusan. Ini jelas tidak mudah bagi seseorang yang bisa dikagumi oleh tuan kecil. Masuk akal jika kekuatannya lebih kuat daripada para utusan. Karena itu,
Mampu menghentikan kita berempat menyerang bersama-sama pada saat yang sama tidak lagi kuat. Itu sangat kuat. Kerumunan dipenuhi dengan emosi dan keraguan. Tapi tidak bisa mengetahui kebenaran dari masalah ini. Karena mereka tidak pernah membayangkan bahwa si di depan mereka bukan lagi si yang mereka kenal. Itu berpura-pura oleh Qin Yichen. Belum lagi hal lain. Hanya untuk konfrontasi sekarang, Qin Yichen bahkan tidak membutuhkan banyak persiapan. Dia hanya perlu menggunakan kemampuannya untuk bertarung jarak dekat, dan dia dapat dengan mudah menyelesaikannya. Selain itu, Qin Yichen juga menguasai semua berbagai penggunaan Heiwu di pavilion koleksi sutra keluarga Zongtian. Qin Yichen bisa melihat dengan jelas ketika orang-orang ini menembak. Belum lagi solusi. Pertempuran di aula utama baru saja dimulai di halaman samping keluarga Qinghui. Beberapa tetua berkumpul di sekitar kepala keluarga Qinghui, tampak khawatir. Patriark, Nasi dan Lin Yun dan yang lainnya bertarung di aula. Apa yang harus kita lakukan sekarang? Ya, Patriark, cepat ambil keputusan. Jika kamu terluka, kami tidak bisa menyingkirkannya. Saya juga meminta kepala keluarga untuk membuat keputusan awal, dan jangan biarkan masalah ini meningkat. Jika tidak, kami tidak akan dapat menjelaskan kepada sekte pembunuh dewa. Patriark Qinghui mendengarkan kata-kata semua orang, tetapi dia tidak terburu-buru sama sekali. Berbaring dengan nyaman di tempat tidur. Tidak apa-apa, biarkan mereka bertarung. Patriark Qinghui melihat kejadian hari ini dengan sangat jelas. Ingin menggunakan metode rahasia pencarian jiwa untuk menemukan pengkhianat itu, dan dia harus melewati level ini. Karena selain keluarga Qinghui, ada juga keluarga Qiuhan. Jika pelaksanaan rencana pencarian jiwa di rumah Qinghui mengalami begitu banyak kemunduran, pada saat rumah Qiuhan, orang-orang ini sudah siap, dan pasti akan ada lebih banyak gangguan. Pada saat itu, sulit untuk mengatakan siapa tuan kecil yang akan bertahan selama 100 tahun. Tetapi hubungan antara dua keluarga dan sekte pembunuh dewa akan benar-benar jatuh ke titik beku. Meskipun ada banyak bakat dalam keluarga Qinghui, karena Lin Tu, kejeniusan keluarga Qinghui telah muncul sedikit kesalahan. Dibandingkan dengan keluarga lain, hanya ada 5 utusan dari 3 sabuk, tetapi hampir tidak ada utusan di keluarga Qinghui. Kedua dan 1 sabuk. Jika Anda menginginkan Li Wei, tentu saja, itu adalah tempat yang paling cocok di rumah Qinghui. Dan pemilik Qinghui sangat senang melakukan ini, karena dengan cara ini, dia dapat lebih menyukai sekte pembunuh dewa dan mencari keuntungan bagi keluarga Qinghui.